Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Udayani F. Para, NIM 2118077 dari kelas C Manajemen Jaringan. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan ujian tengah semester kita dari mata kuliah Manajemen Jaringan, di mana di sini kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, untuk soal yang pertama yaitu kita harus merubah hostname setiap switch sesuai dengan nama yang tertera. Untuk soal kedua yaitu kita akan setting setiap switch agar secretnya menggunakan Uncris Lina. Yang ketiga, kita akan mengatur setiap switch memiliki password PIV pada line konsolnya. Kemudian yang keempat, kita akan mengatur setiap switch agar dapat diakses melalui telnet sebagai berikut. Di sini sudah ditentukan semuanya. Yang kelima yaitu kita memastikan agar port interface yang hidup atau on pada setiap switch adalah interface yang memiliki koneksi ke PC atau ke switch lainnya. Jika tidak digunakan, pastikan port interface tersebut dalam keadaan mati atau off. Sedangkan soal yang terakhir atau yang keenam yaitu kita akan menyeting IP dan subnet mask yang sesuai dengan nama yang tertera pada setiap PC. Oke teman-teman, kita akan memulai untuk soal pertama. Sebelumnya kita harus menghubungkan dari PC ini ke switch menggunakan kabel konsol. Kenapa kita menggunakan kabel konsol? Karena di sini switchnya ini sedang dalam posisi terkunci. Jadi kita tidak bisa mengakses switch ini. Jadi kita menggunakan kabel konsol. Nah, sekarang kita akan merubah soal yang pertama, kita akan merubah switch ini sesuai dengan nama yang di depan ini. Nah, di sini kan memang tertera namanya SW1, tapi di dalam konfigurasinya itu masih switch. Oke, kita akan masuk ke menu ke tab desktop. Kemudian kita akan masuk ke terminal. Kita klik OK. Nah, di sini kalau kita enter teman-teman. Nah, di sini itu tadi seperti saya bilang namanya itu masih switch, sedangkan yang di luar tadi yaitu SW1. Nah, kita akan merubah sebentar switch ini menjadi SW1. Nah, sekarang kita berada di mode user. Nah, untuk kita bisa dapat merubah nama switch tadi switch menjadi SW1, kita harus masuk ke dalam mode global config. Nah, kita sekarang berada di mode user. Kita harus naik 2 tingkatan. Yaitu yang pertama kita harus ke mode privilege, kita ketikkan enable atau kita singkat dengan en saja, kita enter. Nah, di sini otomatis tanda di sebelah switch ini akan berubah dari tadi yang tandanya lebih kecil dari menjadi tanda pagar. Nah, tanda pagar ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke mode privilege. Kemudian kita akan menuliskan agar kita bisa naik ke mode global config. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode global config, di mana switch tadi ini tanda di switchnya tadi itu menjadi config. Oke. Setelah itu kita akan merubah nama switch dengan cara kita ketikkan host name, langsung kita tuliskan SW1, kemudian kita enterkan. Nah, teman-teman lihat di sebelah sini ini, di bagian switch tadi yang di atas ini sudah berubah menjadi SW1. Nah, kita sudah berhasil merubah SW1 tadi. Kemudian kita tidak langsung untuk merubah switch kedua nanti, tapi setelah kita menyelesaikan semua soalnya, ke-6 soalnya tadi ini, ke-6 ini kita buat pada switch 1, nanti kita akan melanjutkannya di switch 2. Oke, di sini setelah itu kita berhasil, kita masuk kembali ke desktopnya. Di sini kita akan membuat menyeting secret dengan menggunakan Uncris Lina. Sekarang kita ketikkan enable secret Uncris Lina. Di sini kita pakai huruf besar semua. Oke, kemudian kita enterkan lagi. Nah, di sini memang sih tidak terjadi apa-apa, tapi sebentar nanti kita akan coba untuk kita lihat apakah dia berhasil atau tidak. Sekarang kita buat untuk soal selanjutnya, soal ketiga yaitu mengatur agar setiap switch memiliki password PIV pada line konsol. Nah, di sini kita akan
memberikan password pada line console. Nah, kita harus mengetikkan line console 0 supaya kita bisa membuat password pada line console. Nah, di sini sudah langsung dia berubah menjadi config line. Nah, di sini kita harus langsung kita ketikkan dengan cara password div. Nah, ini kita langsung memberikan passwordnya, yaitu password div. Nah, sudah berhasil kita berikan password div. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara secret dan password. Nah, kalau secret itu dia secara otomatis mengenkripsikan atau langsung menyembunyikan kata sandinya pada switch. Jadi switch itu dia langsung otomatis password yang kita berikan langsung terenkripsi. Jadi nanti pada saat yang keluar bukan kata enkripsinya lagi, tapi sudah dienkripsikan dengan huruf-huruf yang kita juga tidak tahu sebenarnya artinya apa. Kemudian kalau pada password tadi yang kita berikan di konsol yang password div tadi ini, dia itu belum terenkripsi secara otomatis. Jadi ketika ada orang yang masuk, ketika kita meninggalkan, misalnya kita langsung keluar tanpa kita kembali ke mode user, maka ketika ada orang yang iseng masuk menggunakan laptop lain, mereka akan bisa langsung melihat password kita yaitu div. Mereka bisa langsung tahu, bisa langsung lihat, langsung terbaca di situ bahwa oh ini passwordnya div. Nah, kemudian kita punya satu cara untuk mengenkripsikan password div tadi. Nah, kita akan membuatnya dengan cara kita turun lagi satu tingkat sebenarnya. Namun sebelumnya itu sebelum kita mengenkripsikan password tadi, kita akan memberikan perintah login. Jadi setiap kali orang yang masuk dia akan langsung login, supaya kita punya jaringan itu lebih aman lagi. Nah, sekarang seperti tadi yang saya bilang, kita akan buat enkripsi password div tadi itu secara manual. Nah, untuk membuat enkripsi passwordnya itu secara manual, kita harus turun satu tingkatan. Kita exit. Nah, di sini kita sudah turun ke mode global config. Di sini kita langsung ketikkan service password encryption, kemudian kita enter. Di sini kita membuat service password encryption ini untuk supaya orang lain tidak dapat mengakses tanpa perintah dari kita. Nah, sekarang kita akan mengecekkan apakah passwordnya sudah aktif atau tidak. Nah, kita akan mencoba dengan kembali ke mode user. Kita turun dua tingkatan. Nah, sekarang kita turun lagi. Ini sudah berada di mode privilege. Kita turun lagi satu tingkatan agar kita masuk ke. Nah, di sini ketika kita enter, nah dia akan langsung meminta password. Dia langsung meminta password kepada kita. Nah, teman-teman, yang pertama yang akan kita berikan yaitu password div. Nah, kita sudah masuk ke menu user. Langsung kita masuk ke menu user. Sekarang kita mau ke menu privilege. Kita akan lihat apakah secretnya itu bekerja apa tidak. Kita ketikkan M. Nah, teman-teman, ternyata tadi secretnya itu kita berhasil buat. Sekarang kita masukkan increase nya. Kita enter kan. Nah, sekarang kita sudah ada di menu privilege, dan kemudian kita akan membuat yang namanya FTY tadi itu. Kita akan langsung masuk ke menu ke soal keempat, yang kita akan mengatur setiap switch agar dapat diakses melalui telnet sebagai berikut. Nah, kita siap-siap ya, teman-teman. Nah, untuk masuk ke telnet itu, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih FTY itu. FTY itu jadi seperti kayak virtual teletype gitu. Nah, kalau virtual teletype ini dia tidak pakai kabel kayak tadi yang kita buat. Kalau konsol itu kan kita aksesnya pakai kabel, kita pakai kabel line konsol. Nah, jadi semuanya itu kalau pakai konsol itu dia seperti kayak
tergantung dari jarak. Jadi seberapa jarak jauh kabelnya dia itu. Sedangkan kalau FTY itu kita akan mengakses switch itu menggunakan IP address dari jarak jauh jika kita memiliki satu jaringan yang sama. Jadi kalau misalnya kita memiliki salah satu jaringan yang sama, maka kita bisa untuk mengakses itu menggunakan FTY tadi. Oke, yang pertama kita langsung saja kita ke di sini kita langsung pakai INT VLAN. Kita sudah masuk di sini. Sekarang kita akan membuat nama IP address sesuai dengan ini tadi. Kita akan buat nama IP addressnya ini sesuai dengan ini, ya, 192.168.0.25. Kita akan bikin list IP address. Apa tadi? 192.168.0.254. Kita akan spasi di sini karena subnet masknya dia itu yaitu 24, maka kita akan menuliskan 255.255.255.255 jadi 255 nya itu ada 3, teman-teman. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah mengatur IP addressnya sesuai dengan ini tadi. Kemudian kita akan membuat LAN VTY nya dia. LAN VTY nya dia kita akan buat, yaitu caranya LAN VTY nya dia kita akan buat yaitu caranya line VTY 0/15. Kenapa 15? Karena di sini kita akan membuat telnet jalur akses yang kita berikan yaitu 16 akses, yaitu ini 16 akses ini yang paling maksimal, yaitu indeks dari 0 sampai 15 yang akan kita berikan aksesnya dia. Enter. Kemudian setelah itu kita akan membuat transport input di sini kita sudah selesai itu memberikan LAN VTY tadi. Di sini kita akan memberikan password tadi itu sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, kita bikin passwordnya yaitu password ini sama juga tadi seperti kayak kita bikin password yang pada LAN konsol tadi itu. Password, kemudian kemudian kita berikan kayak tadi akses login, kemudian supaya dia bisa main enkripsi kayak tadi kita keluar ke mode global config untuk membuat service password encryption. Service password encryption. Setelah itu kita enter. Nah, di sini tadi kita sudah terkunci semuanya, teman-teman. Dia sudah langsung terkunci, sudah dapat password. Nah, sekarang kita akan ke soal berikutnya. Ini tadi kita sudah buat, kita sudah tambahkan password. Nah, sekarang ke soal yang berikutnya itu memastikan agar port interface yang hidup pada setiap switch adalah interface yang memiliki koneksi ke PC atau switch lainnya. Sedangkan kita akan matikan port interface yang tidak terhubung.
Caranya kita langsung saja, ini kan kita berada di mode config, kita langsung tulis int range fa 0 garing 1 sampai 2. Kenapa hanya 1 sampai 2? Karena yang terhubung itu hanya 2 PC, yaitu yang ada di port 1 sama yang ada di port 2. Jadi kita akan mengaktifkan, ya, kita hanya akan mengaktifkan kedua port itu. Kemudian kita enter, kemudian kita tuliskan kata kuncinya no shutdown. No shutdown artinya tidak mati atau hidup, berada di posisi. Nah, sekarang kita akan mematikan perangkat lainnya yang tidak terhubung ke switch. Kita ketikkan lagi int range fa 0 garing 3 sampai 24, kita enter, kita bikin shutdown. Ini kita akan matikan dari range yang dari 3 sampai 4. Nah, sudah mati teman-teman. Nah, sekarang kita akan menyalakan lagi gigabit Ethernet. Nah, gigabitnya ini kita tinggal tulis int range G0 garis 1 sampai 2. Enter, kita tuliskan yang shutdown. Oke, gigabit Ethernetnya dia ini sudah menyala untuk yang gigabit Ethernet 1 dan 2. Nah, di sini teman-teman langsung lihat, di sini langsung hijau karena sudah hidup. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang ke-6. Kita akan menyeting IP dan subnet mask pada PC. Di sini kita untuk PC yang pertama, kita masuk ke desktop. Ini tadi keluar dulu ya. Kita masuk ke IP configuration. Di sini kita lihat IP addressnya dia itu 192.168.0.1. Nah, garing 24 subnet masknya dia itu langsung otomatis. Kemudian kita keluar, kita masuk ke sini lagi, kita di desktop IP configuration, kita ikut yang seperti di atas ini, 192.168.0.2. Ini juga langsung otomatis. Oke teman-teman, untuk yang kita lihat dulu untuk port 1 apakah dia sudah selesai semua ataukah masih ada yang salah. Kita lihat di assessment item. Oke, ini belum ya, kita lihat di SW1 nya dia ini. Oke. Ya, VLAN-nya dia ini masih satu yang masih belum selesai ya. Kita akan coba lagi. Kita akan lihat di mana kita salah tadi teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat. Ini kita ketikkan kembali di sini. Kita lihat di terminal tadi. Nah, sekarang kita akan ngecek. Kira-kira di mana sih yang salah? Oke teman-teman, seperti tadi yang saya bilang, kita kan masih ada kesalahan di sini. Nah, ini ternyata saya lupa untuk mengaktifkan dia punya port statusnya tadi yang di VLAN itu. Oke, kita langsung saja di sini. Nah, langsung kita cek nih. Ini tadi kita langsung untuk mengaktifkan VLAN-nya dia tuh kita langsung ke di sini masuk. Kita ulang lagi untuk menyalakan tadi itu int VLAN tadi itu. Kita masukkan password, kemudian kita masukkan lagi kemudian kita naik ke
Oke, di sini kita langsung ke tadi itu yang INT lem 1, yang kita masukkan IP address-nya. Sepertinya kita salah, lupa titik tadi. IP addr address 192.168.0.4 spasi 255.255.255.0. kita bikin menjadi dia 0. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan mengecek apakah dia sudah berhasil atau tidak. Di sini kita lihat. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan lanjut ke switch kedua. Sama seperti tadi, yang akan kita lakukan terlebih dahulu yaitu menghubungkan kabel konsol ini dari PC ini ke switch 2. Ini kita pilih yang konsol. Nah, di sini kita akan merubah terlebih dahulu nama dari switch 2 tadi. Oke, switch 2 tadi. Oke, enter. Nah, pada umumnya langkah-langkahnya sama seperti kayak kita membuat switch 1 tadi, tapi akan saya jelaskan sedikit-sedikit yang mungkin terlewatkan pada switch 1 tadi. Oke. Yang pertama, ini kita berada di modem user. Kemudian kita akan naik ke modem config, global config, untuk merubah nama dari switch itu. Sekarang kita naik ke mode privilege duluan, kita ketik N. Kemudian kita akan ketik lagi T untuk naik ke mode global config. Nah, kita sudah berada di sini. Kita sekarang ganti nama jadi SW2, jadi host name SW2. Nah, sudah terganti di sini teman-teman, sudah terganti jadi hostname SW2. Oke, selanjutnya kita akan memberikan secret pada hostname, pada switch ini. Kita ketik enable secret. Oh, sorry, sebenarnya enable secret Kriswina. Ini yang betul teman-teman, yang tadi itu salah. Nah, ini kita sudah berhasil menggantinya. Sekarang kita langsung membuat, lanjut di soal ketiga, kita langsung mengatur agar setiap switch memiliki password. Oke, ini tadi yang teman-teman, kita tutup dulu yang. Oke, ini tadi yang switch 1 sudah selesai, jadi kita langsung tutup. Ini yang switch 2. Terus kita akan buat jadi, sekarang kita naik satu tingkat lagi, kita line console 0. Nah, ini untuk kita bikin password tadi, password thief tadi. Kemudian kita kalau dia sudah berada di mode line console, berarti tulisannya di sini sudah jadi SW2 config line. Nah, sekarang kita ketikkan password. Kita masukkan password yang akan kita lakukan. Kita berikan password thief. Sudah, setelah itu ini sudah berhasil. Kita akan memberikan perintah login. Jadi setiap kali orang yang akan masuk, akan mengakses switch tadi, akan login. Kemudian setelah itu kan tadi saya sudah jelaskan perbedaan dari secret dan password. Oke, sekarang kita lanjut ke, kita akan membuat mengenkripsi tadi, mengenkripsi password thief tadi itu secara manual.
Kemudian karena kita mengenkripsinya itu ada di mode yang di bawah lagi dari config line ini, ada di global config, maka kita harus turun satu tingkat. Kita exit, kemudian sudah sampai di config, kita akan masukkan service password encryption. Ingat tadi ya, gunanya teman-teman ini supaya orang lain yang masuk itu tidak langsung tahu. Nah, di sini sudah berhasil, kita ketik exit. Ini kita coba lagi ya teman-teman, apakah berhasil apa tidak. Sip. Nah, dia sudah kembali ke mode user. Jadi sekarang kita, nah di sini dia langsung minta password. Ingat, password yang kita masukkan terlebih dahulu yaitu div. Nah, setelah itu kita ketikkan enable kembali, kita masukkan Chris Lina. Oke, sekarang kita masuk ke, kita sudah ada di mode privilege, kita akan masuk ke global config dengan cara config. Oke, nah di sini kita akan melakukan yang namanya konsol virtual teletype. Jadi kita akan membuat VLAN-nya dia. Kita akan langsung di soal ini nomor 4. Sini kita langsung ketikkan int VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena di sini sudah dibilang semua VLAN-nya VLAN 1. Oke, setelah itu kita enterkan. Nah, sekarang kita buat nama IP address-nya dia. Nah, IP address-nya dia 192.190. Kita akan tuliskan IP address 192.168.253 spasi 255.255.255.0. Oke, jangan lupa kita harus menghidupkan interface-nya dia. Kita ketikkan no shutdown. Oke, sekarang interface-nya sudah hidup. Nah, kita sekarang akan membuat jalur akses untuk 16 akses, yaitu dari 0 sampai 16. Ini kan tadi di sini ini LAN VTE-nya dia tuh dari 0 sampai 15, berarti ada 16 jalur akses. Oke, sekarang kita akan membuat jalur aksesnya dia. Ya, oke, di sini kita akan masuk line VTE 0 spasi 15. Oke, sekarang kita akan perintah transport, tulis perintah transport input telnet. Enter lagi. Di sini kita akan memberikan password if. Nah, setelah itu kita masukkan perintah untuk login. Dari sini kita exit, kita akan coba apakah dia berhasil atau tidak. Nah, kembali ke model global config. Di sini kita akan kayak tadi saya bilang enkripsikan tadi itu, kita ketikkan service password encryption. Enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kalau begitu kita tidak perlu mengecek lagi ya teman-teman, kita langsung untuk mengaktifkan perangkat yang terhubung. Di sini kita bikin di sini karena hanya ada satu PC yang terhubung, jadi kita tidak perlu pakai range, karena kalau kita pakai range itu berarti dia ada banyak yang akan kita aktifkan. Nah, sekarang kita hanya mau aktifkan satu, jadi int fa 0 garing 1, kita enter. Kita bikin no shutdown atau artinya dia ini hidup. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan mematikan perangkat-perangkat yang tidak terhubung dengan switch dengan cara kita pakai sama kayak tadi, tapi int
int range fa0 garing, karena hanya satu yang kita pakai, terus yang kita tidak pakai itu ada yang dari 2 sampai 24, jadi 2 sampai 24, enter, shutdown. Ini kita matikan. Oke, nah ini semua sudah mati. Nah sekarang kita akan menghidupkan kabel gigabyte ethernetnya dia. Oke, sekarang kita caranya untuk gigabyte ethernetnya dia, kita int range G0 sorry, 1 sampai 2, no shutdown. Oke, sudah berhasil kita hidupkan. Sekarang kita ke langkah yang terakhir, yaitu kita akan menyeting IP dan subnet mask sesuai dengan nama yang kita. Di sini kan ada biasa tulisin. Kita bikin di IP configuration. Kita ikut nama yang di atas ini. 192.168.0.3, kita enter. Dia subnet masknya dia langsung secara otomatis. Oke, sudah hijau sekarang teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membuat di switch ketiga. Switch ketiga ini kita akan buat seperti tadi. Kita pasangkan dulu kabel konsol dari komputer ini ke ini teman-teman. Di sini kita sudah sampai di sini. Kemudian di sini kita akan seperti tadi kita akan merubah nama dari switchnya dia. Enter dulu. Kita akan ke mode privilege, kemudian kita akan ke global config. Di sini kita langsung untuk mengganti nama tadi. Kita langsung ganti jadi host name SW3, karena yang kita akan ganti adalah switch ketiga. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan enable secret untuk uncrease winner. Setelah berhasil, kita akan memberikan password. Jadi line console 0. Nah setelah ini kita akan masukkan password active. Setelah itu lagi kita akan mencoba untuk menenkripsikan password tadi itu. Nah sekarang kita harus turun satu mode lagi ke mode global config. Nah di sini kita akan bikin service password encryption. Jadi dia akan mengenkripsi password tadi supaya orang-orang jangan mudah melihat, atau ketika orang masuk kita lupa tadi kita langsung keluar, kita berada di mode global config, ketika ada perangkat lain yang iseng masuk, mereka akan bisa dengan mengutak-atik secara langsung switch kita. Jadi orang akan merubah pengaturan dari switch. Oleh karena itu kita harus memasang password dan mengenkripsikan password tersebut. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan setelah ini kita akan login, kita tambahkan menu login, service password. Sebenarnya tadi yang pas kita bikin password itu kita harus membuat menu login. Oh ini kita keluar saja. Kita exit lagi. Nah ini dia sudah kembali. Di sini kan karena kita tadi tidak membuat menu login, maka dia langsung masuk, dia tidak perlu login lagi kecuali kita masuk ke dia tadi. Nah ini kan kita akan masukkan password untuk sebentar. Sedangkan tadi seperti saya bilang, kalau kita tidak bikin menu login maka dia langsung seperti ini teman-teman. Nah jadi kita akan langsung saja kita bikin config. Nah di sini sudah config. Kita akan membuat tadi kita ulang bikin password tadi.
password if kita akan masuk dulu sebenarnya di line console 0. Nah, sesudah itu baru kita masukkan tadi password. Ini kita akan memperbaiki supaya ada mode login dia. Nah, ini kita bikin kode login, kemudian kita turun lagi satu tingkatan ke mode global topic. Kemudian kita akan membuat kayak tadi kita enkripsikan tadi tuh service password encryption. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman, apakah berhasil atau tidak. Oke, exit lagi. Nah, kita coba. Dan berhasil kan teman-teman. Itu tadi karena kita sudah menambahkan menu login. Jadi kalau orang masuk harus login. Kita isi duluan tip, kemudian kita enable. Nah, di sini baru kita isi encryption. Oke, sini kita langsung ke config. Nah, sudah. Di sini selanjutnya kita akan membuat kita bikin virtual tail type-nya dia. Kita langsung int VLAN 1 IP address, harus ada IP address dulu supaya dia bisa mau untuk memberi nama di sini. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan menghidupkan interface-nya dia. Jangan sampai lupa seperti tadi. No shutdown. Oke, sudah hidup. Nah, sekarang kita akan membuat jalur akses, yaitu 16 jalur akses dari indeks ke 0 sampai ke 15. Kita masuk ke line VT 0 spasi 15. Oke, setelah itu kita akan membuat, ini sudah aktif karena sudah berubah config line dari config if menjadi config line. Sini sudah berubah, kita langsung ketikkan perintah transport input telnet. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan berikan password tif. Jadi ini kita akan menggunakan password tif, kemudian kita berikan akses login. Setelah itu kita akan mengenkripsikan password tadi dengan cara, ingat password tadi ada di mode global topic. Kita exit dulu satu kali. Nah, setelah berada di sini kita akan ke service password encryption. Setelah itu enter. Jadi teman-teman, sekarang kita akan mengaktifkan perangkat yang terhubung. Perangkat yang terhubung itu ada dua perangkat yang terhubung. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan perangkat yang terhubung. Di sini kita langsung saja ketikkan int range. Kita pakai range karena dua yang harus kita aktifkan secara, maksudnya kita langsung aktifkan dua sekaligus. Jadi int range fa 0 sampai 2 no shutdown, artinya hidup. Kemudian di sini kita akan mematikan perangkat-perangkat yang tidak terhubung. Jadi int dulu, int spasi range fa 0 sampai 24. Ini kita akan matikan shutdown. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan gigabit Ethernet-nya dia dengan cara int range g0 1 sampai 2 no shutdown. Oh, salah penulisan, no shutdown. Oke,
sudah berhasil jadi internetnya ya teman-teman. Langsung lihat di sini, langsung warna orange, langsung terhubung secara otomatis. Sekarang kita akan membuat yang terakhir, menyeting IP dan subnetnya pada PC masing-masing. Kita masuk di kita masuk di menu desktop, kemudian kita keluar dulu dari menu terminal, masuk di IP configuration, kita ketik 192.168.0.4, kita enterkan. Sebelahnya dia lagi, kita masuk di desktop juga, IP configuration 192.168.0.5. Sudah. Oke, ini semua sudah kita kerjakan. Di sini kita akan lihat sudah 99%. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai segitu saja yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf teman-teman apabila dalam proses penyelesaian ini banyak kesalahan, banyak salah-salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna, begitu juga dengan pekerjaan saya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.